Kita pagi-pagi nih mau ngeracik. Kita mau ngeracik minuman baru tapi biasa. Padahal di depan ada orang. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh cerita sedikit. Boleh. Jadi Di sini aja panas banget. Sini aja duduk aja agak jauh aja. Dibuka dulu, saya mau lihat. Buka dulu. bukan saya nggak mau dan dipublikasikan. Ada kejadian-kejadian yang saya alami. Boleh cerita dari awal? Boleh dong. Sebelumnya saya minta maaf Pak, kalau saya seorang kurang sopan santun. Dari mana ini? Saya dari Jakarta Timur. Jadi ceritanya ini, pertama saya mimpi jubah hitam. Jubah hitam. Megang tongkat. Ada tongkat ada garis begini. Itu mimpinya kapan ya itu? Itu sekitar tahun 2019. Di mimpi itu dia ngapain? Itu natapin saya Pak. Mungkin kalau dilihat saya nggak bisa ngeliat mukanya. Soalnya dia benar-benar ketutup jubah hitam semuanya. Yang kedua, saya mimpi masuk keranda. Jenazah. Iya. Kerandanya itu pas kapan? Cerita maksudnya dari mimpi ini sampai yang berjubah putih ini, itu nggak jauh, kurang lebih setahun. Saya flashback dulu sebelumnya. Jadi sebelum itu saya suram Pak. Dulu saya mabuk-mabukan. Saya jujur ya, antar jemput tante-tante. Itu berarti kamu yang begitu apa nganterin dia? Waktu itu kenal di diskotik, dia cuman nawarin, kamu mau kerja sama saya gak? Kerja apa saya bilang? Kerja antar jemput saya aja. Pertamanya saya nggak bilang bisa, cuman waktu itu emang kepepet, akhirnya saya mau. Terus? Sebenarnya saya nggak kuat Pak untuk ceritanya. Saya dari kejadian itu Pak, bermimpi malaikat berjubah hitam, bermimpi keranda, terakhir bermimpi berjubah putih dan beliau tuh megang tasbih. Itu yang saya mau. Arti dari semua mimpi itu apa? Saya akhir-akhir ini mimpi Bapak 3 kali. Saya nggak tahu Pak. Cuman makan dari tadi saya nanya amalan apa sih yang Bapak pakai? Jadi kamu kesini tuh nanya persepsi saya mengenai mimpi kamu. Iya. Jubah putih itu lagi ngapain? Seingat saya itu, saya lagi duduk tahiyatul dan depan saya itu berjubah putih itu. Ngapain? Cuma ngeliatin aja? Lihatin, mukanya cahaya, jubah putih, benar-benar jubah putih. Itu kamu udah sholat terus atau masih bolong-bolong? Udah, alhamdulillah itu udah rutin, maksudnya puasa Senin Kamis jalan, puasa. Berhenti semuanya gara-gara apa? Itu dari mimpi itu. Mimpi pas ketemu yang orang pakai baju itu mana? Keranda? Itu berhenti semua? Berhenti semua total. Mimpinya itu kan ngapain? Keranda? Kamu di keranda? Saya di keranda, benar-benar di keranda itu, digotong. Tapi posisi di keranda itu, saya duduk. Saya ngeliat orang tua saya jalan. Saya manggil-manggil, Bu. Gak dengar? Enggak dengar. Setelah itu kamu berubah? Setelah itu saya berubah, saya masih ingat amalan Ustadz Yusuf Mansur yang namanya KJB Sholawat. Disitulah saya mimpi berjubah putih. Saya mimpi pertama Mas Baim tuh aneh. Pertama apa? Yang pertama itu saya mimpi berdua. Saya sama Mas Baim. Ingat depan pagar. Kalau ini kita duduk, kalau misalkan kita di luar berdiri, itu percis banget. Yang tadi tuh? Iya. Makanya Mas Baim minta kesini. Berarti, ya udahlah. Allah alam aja deh. Yang kedua saya mimpi jujur makan bakso. Yang ketiga saya mimpi Mas Baim gendong Kian. Dan saya datang sini maksud dan tujuannya apa? Mimpi Mas Baim itu 3 kali. Apa sih amalan yang dia jalanin gitu? Oke, sebelumnya kamu udah pernah maksudnya sering nonton YouTube saya atau enggak, atau sekilas atau? Kalau untuk nonton, saya nonton yang bermanfaat. Maksudnya bermanfaat ini. Kalau misalkan orang itu lagi sering nonton gitu ya, nonton terus ya, tiba-tiba dia muncul di mimpinya, itu masih agak lumrah. Tapi kalau kamu nggak pernah nonton, jarang banget saya muncul di mimpi kamu, itu yang mungkin memang dipertanyaan kenapa bisa gitu loh. Karena kamu sering nanya, kamu sering nonton atau enggak? Jujur Mas, waktu itu saya favoritnya pas masalah Nenek Iro. Itu benar-benar saya nggak kuat nahan air mata. Dari perjuangan Mas Baim awal sampai akhir. Jiwa saya ini kalau udah ngeliat orang tua, saya nggak bisa.
tuanya sekarang di mana? Orang tua ada di rumah. Di rumah. Umur berapa orang tua? Kurang lebih 55. Saudara ada berapa? Bapak almarhum. Meninggalnya kapan, Bang? Bapak 2012. Itu juga kejadian bapak juga aneh juga. Kenapa aneh? Waktu itu bapak saya kan hitungan proyek bangun plafon gitu. Itu saya masih ingat di tahun 2012 itu bulan puasa. Bapak saya cuma ngomong, temenin yuk. Kemana? Temenin aja. Nanti juga tahu kemana. Ikutlah bapak. Setelah masang plafon, ingat sore itu sekitar jam 5, jam setengah 6 buka puasa yuk. Tapi kamu aja buka puasa. Bapak enggak. Udah gitu jatuh dari STG. Blok. Pas saya pegang udah dingin. Di kejadian itu kakak saya nyusul. Itu nomor 2 perempuan. Yang ketiga abang saya. Kalau abang saya tabrakan. Kalau kakak saya yang perempuan sakit liver. Sekarang saya mau nanya, apa yang mau kamu tanyain sama saya? Bisa mimpi Mas Baim 3 kali. Mimpi saya 3 kali? Iya. Mungkin gini Mas, kalau mimpi saya sekali atau 2 kali, mungkin saya nggak bakal datang ke sini. Tapi kalau udah mimpi 3 kali, itu yang harus dipertanyakan. Dan saya kesini, coba saya pengen, udah benar-benar hati tuh, coba aja tanya. Oke, jadi semua mimpi itu anggapnya suatu hal yang positif aja. Kalau ada sifat saya yang baik, sifat saya yang mungkin positif, kamu ambil aja. Karena saya pun sebenarnya malu yang tadi saya bilang ya, kalau dijadiin panutan atau apapun itu, atau diartikan sesuatu hal yang seperti bisa dibilang tanda kutip gitu ya, malaikat lah, apapun itu ya. Saya tuh orang yang masih jauh banget dari sana gitu. Ketika orang itu sudah puas dengan apa yang dia lakukan atau nggak dia bangga, buat saya orang itu udah mati. Tidak ada niatan dia lagi untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita bilang udah sempurna, kita nggak perlu Allah. Mungkin itu yang akan nyambung dengan yang tadi kamu bilang itu. Karena amalan saya yang saya lakuin juga, saya nggak pernah hitungin. Saya nggak pernah bilang itu bakal jadi pahala juga. Cuman yang paling senang saya dari cerita kamu semuanya itu adalah mimpi kedua. Yang keranda itu ya. Itu Mas, Jadi, itu saya nggak bisa lupa. Jadi dengan adanya mimpi itu kamu bisa berubah 360 derajat, itu sudah cukup lah. Itu hidayahnya Allah buat kamu. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Tadi saya mau tanya Mas Baim, dari sekian Mas Baim bujangan sampai sekarang pernah gak mimpi seseorang? Malah saya tuh orang yang jarang mimpi. Jarang. Tapi ketika mimpi itu saya ketika badan saya lagi nggak banyak ibadah. Sama lah kita berdua kotor. Gimana cara bersihnya aja nanti. Ibadah aja terus. Saya ini harus kerja sana. Boleh gak di akhir cerita ini saya ingin nunjukin sesuatu Mas? Betul. Ini Mas, saya dapat pesan ini. Ini ya bener ini. Enggak, maksudnya semua orang juga dikirim itu. Bohong itu. Bohongan. Bohongan. Oh itu ya. Iya. Dia buyang. Sampai pejabat aja dikirimin. Semuanya udah ini. Nanti saya mau tindak tuh. Jadi saya nanti mau ketemu sama seseorang karena sudah meresahkan banyak orang. Mas Baim, saya jujur datang ke sini emang ingin masalah mimpi tadi itu. Cuman dibalik dari semuanya itu, boleh gak saya minta tolong sama Mas Baim? Di sini saya bukan untuk minta-minta, untuk melunasi pinjaman online saya. Mas. Ada 4 aplikasi Mas masalahnya. Iya, berapa emang? Berapa emang? Mas Baim nggak keberatan saya nyebutin angkanya? Enggak Mas Baim lihat sendiri. Tahu, saya kan nggak tahu keperluan kamu berapa. Saya cuma ngunasin yang ada di Nggak aplikasi. mau ngeliat saya berapa. Total semuanya 5 Mas. Jadi saya kesini bukan untuk meminta, Tapi minta juga. meminjam. Minjem pasti nggak diganti. Saya berani jam. pengalaman. Saya berani jamin KTP. Ketika kita minjemin orang, kita harus relain itu hilang. Karena nggak akan diganti. Saya berani ngejamin KTP saya taruh sini. Nggak, udah. Banyak yang naruh apapun itu di sini. Itu aja orang yang punya duit. Saya cuma ngunasin doang Mas. Iya, tapi bukan tempatnya di sini. Kita pernah sering nonton. Jangan mencontohkan yang nggak baik ke orang lain.
Coba kamu nggak diakhiri sama minta. Kamu sudah mencontohkan yang baik ke orang lain. Kamu kesini itu cuma menanyakan. Tapi kalau endingnya ini ya, kamu mencontohkan hal yang nggak baik ke orang lain. Nanti orang-orang kesini kayak lagu. Nah, besok buat lagu lagi, besok buat lagu piano. Nanti ada mimpi apa lagi sih? Ngajarin nggak ngapain. Kalau bisa, ini nggak usah dipublikasikan mas ya. Pasti publikasi, kamu sering nonton. Kenapa harus saya publikasiin? Supaya orang belajar. Atau nggak misalkan yang saya tolak, lu jangan kesini lagi. Kalau nggak saya publikasiin, ya orang kesini terus. Harusnya emang tadi kamu nggak usah menanyakan hal yang itu. Serahin aja kalau emang kamu percaya sama Allah. Kalau kamu nanya itu malah jadi sama aja. Tapi kalau di edit bisa kan mas? Edit Maksudnya nggak usah. mukanya juga kelihatan nggak Enggak apa-apa. yang cerita yang tadi terakhir ini, endingnya ini. Nggak akan saya edit. Mukanya juga kelihatan, orang nggak tahu kamu siapa. Yang tahu ini ucapan Anda. Cuman kan rasa malu itu mas. Ya, kenapa kamu kesini kalau malu? Enggak mas, malu yang cerita tadi itu masalah pinjol itu mas. Salah kamu. Gini loh, ketika kita buat kesalahan, ini masih mending pinjol gini doang. Coba lo masuk penjara, baru nyadar ketika di penjara. Banyak orang begitu, anggap aja itu kesalahan keselip dikit ya. Tapi nggak akan bisa balik lagi, mau benerin gimana? Itu masalahnya bunganya mas. Bunganya saya nggak kuat. Nah, nggak tahu lah. Saya nggak pernah ini. Nggak pengen tahu juga. Setiap apa yang kamu lakuin, kamu harus tanggung jawab, itu aja sih. Siapa suruh kau pinjam? Saya kebutuhan waktu itu saya, Apapun itu. ya saya minta maaf mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya nggak akan gimana-gimana, nggak akan dendam juga. Tapi semua cerita kamu saya seneng ya. Mudah-mudahan juga kembali ke arah yang bagus banget. Kalau emang kamu sudah ibaratnya bagus ya, insya Allah datang semua sendiri. Dan ini insya Allah juga jadi positif kok. Kalau misalkan datangnya kamu secara positif juga. Jadi yang takutin malah jadi negatif. Anggap aja ini cerita buat teman-teman saya nonton. Banyak kok cerita yang bagus sih. Mohon maaf kalau saya kurang sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dong, ikut dong. Iya, siapa? Oke. I setuju. Oke, hai bosku, buat para mitra ya Goklat, mudah-mudahan juga tetap semangat, jualannya laris terus, dan yang paling penting mereka buat keluarga ya. Dan kalau yang mau gabung ada di telepon 0811 911 3163. Jadi mudah-mudahan jadi mitra dan bisa sesukses yang sebelumnya. Mantap. Bro, sehat-sehat ya. Halo juga, maaf ya lain. Nanti kita cobain ini. Iya, halo juga. Halo, ya sehat-sehat. Oke, jadi udah siap belum nih coklat yang udah saya rekomendasi kemarin? Alhamdulillah kita udah siap. Mana coba? Saya mau cobain. Goklat sekarang udah berapa cabang? Wow, semenjak Kak Baim datang ke sini, kita itu bisa 1 bulan mencapai 100 booth. Selama 1 bulan ya, Amin, amin, itu amin. setiap hari bisa sampai 10 booth. Wah, Dan sekarang udah mencapai berapa Kak? 700 kan? 700 ya? 700. Ya waktu kakak Dede berdatangin itu yang kayak ulang tahun itu 300 itu. Sekarang udah 700 ya? Insya Allah berkat terus nanti. Amin. Terima kasih banyak Kak. Sama. Sempat kita
apa ya, kekurangan boot juga. Waktu Januari yang habis syuting Desember itu Januarinya kewalahan. Memang bagus juga kok, maksudnya dari survei sama analisa kan mereka pendapatannya bagus, jadi balik-balik lagi orang-orang. Yang paling penting sih itu sih kepercayaannya, kepercayaan orang. Oke, ini dia nih yang direkomendasi oleh saya nih dari Rasa Segala Semuanya. Maaf, coba nih, enak kan nih, rasa baru ya? Rasa barunya namanya Koko Kulaku. Koko Kulaku. Jadi ini rasa coklatnya kuat banget. Harganya berapa? Masih tetap sama. Kita nggak mau naikin harga dulu. Jadi ini yang baru ini, citra rasa coklatnya itu klasik banget. Kayak coklat zaman dulu ya, dan pekat. Jadi kalau misalkan kalian nyobain ini nih, Koko Kulaku. Ya bener ya? Oh, Koko Kulaku. Jadi ini bener-bener coklat yang klasik banget, enak banget. Terus pekatnya tuh kayak bukan coklat murahan, bener nggak? Nah, kenapa namanya jadi Koko Kulaku? Yang direkomend dari Pak Baim sendiri pasti enak, ya pasti laku gitu. Karena saya suka banget klasik, coklat klasik. Akhirnya saya bilang sama Goklat, bikin dong, saya bilang yang coklat klasik, tapi rasanya jangan kayak murahan, pekat banget. Nah, baru ya. Kalau misalkan kalian penasaran, makan langsung gampang lah pesannya sekarang ya. Ada ojek online semuanya. Nah. Boleh dicoba nih. Silakan. Hah? Akhirnya bisa corak juga. Iya. Double topping ya, Pak. Apapun minumannya tetap Goklat. Ini satu, yang pertama garing banget, yang kedua tadi malah ada lembutnya, berarti dia combine nanti ya. Ayo Kak. Ini apa ya? Balado. Bukan. Terus Nanti AA cobain yang ini kan Cokolumer yang udah ada, yang dari awalnya. Terus bedain dengan yang Koko Kulaku. boleh. Coba A. Bedanya apa A? Beda, coklatnya beda. Iya dong. Coba, tapi rasanya beda. Enak dua-duanya ini. Karena kalau udah coklat kayaknya udah nggak ada ini deh, nggak ada ngalah. Enak ini dua-duanya. Cuman pasti jualan banyaknya ini sih. Ini udah perfect sih. Udah perfect banget. Keju. Ini tidak perlu diubah-ubah lagi karena banyaknya pasti di sini sih. Berarti nanti kita perbaikilah varian yang lainnya. Ini yang nanas. Nanas. Enak. Taro nih kesukaan gue. Taro tuh saya suka banget. Oke bosku, kalau misalkan ke Goklat jangan lupa ya, ada yang baru Koko Kulaku.
klasik, pekat juga, dan enak banget. Dan ini direkomendasi oleh saya rasanya. Jadi hari ini saya jauh-jauh datang ke sini mau rasain dan enak banget. Mantap. Langsung pesan sekarang, Koko Kulaku di Goklat ya. Nah, yang tadi saya bilang nih, enak banget. Jadi sebentar lagi Goklat itu ngeluarin potato, tapi beda lah. Ini kayaknya semuanya beda. Kapan tanggal mainnya nanti ya, saya kasih tahu juga. Pokoknya ini dulu, Koko Kulaku dulu, sekarang pesen. Kalau misalkan enak, bilang ke teman-teman. Oke bosku, di Goklat ini kalau misalkan kalian mau franchise ya, dan harganya sangat terjangkau, tapi untungnya itu banyak banget. Tapi harus kerja keras juga. Memang semuanya itu kembali ke diri masing-masing ya. Tapi sekarang sudah ada 700 booth ya, dan semuanya bertambah terus. Malah yang berhenti nggak ada. Nah, caranya itu gampang banget. Teleponnya itu di 08119113 di sini nih. Nanti di mana di gelasnya juga ada ya. Langsung telepon, nanya-nanya, dan misalkan mau jadi mitra gampang banget persyaratannya. Silakan dicoba.